dari tim produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dan alir dari proses produksi sushi sticky rice yang kami jalankan selama 1 semester ini. Bisnis ini telah kami pilih dan telah di-ACC oleh dosen kami, dan kami akan menjelaskan proses produksi mulai dari memasak ketan, membuat fla, sampai dengan akhirnya yaitu pengemasan dan penyajian. Saya juga akan menjelaskan mengenai diagram alurnya, mulai dari input, proses, maupun outputnya nanti, atau mulai dari bahan, proses, dan hasil akhirnya nanti. Baik, terlihat dari gambar yang telah ditampilkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alirnya terlebih dahulu. Yang pertama yang bisa dilihat yaitu inputnya atau bahan baku dari sushi sticky rice yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama, inputnya atau bahan bakunya yaitu ada mangga, naga, pisang, beras ketan, tepung maizena, gula, garam, daun pandan, santan, dan juga susu. Di sana kami untuk 1 kali produksi itu menggunakan 1 kilo mangga, 1,5 kilo naga, 1 sisir pisang, 1 kilo beras ketan, sedikit tepung maizena, sedikit gula, garam, dan daun pandan, santan, dan juga susu. Selanjutnya yang terlihat di diagram tersebut yaitu proses yang pertama yaitu mencuci beras ketan dan juga memotong buah. Di dalam proses ini kami melakukan beberapa step. Yang pertama yaitu dalam proses mencuci beras. Beras ini kami cuci 3 kali agar bersih. Kemudian akan direndam selama 10-15 menit agar matang dari ketannya itu merata dan tidak ada yang tidak matang merata gitu. Selanjutnya dalam memotong buah tersebut kami potong memanjang karena kami akan mengisi di dalam ketan tadi dan akan membentuk seperti sushi, dan itulah produk kami yaitu sushi sticky rice. Proses selanjutnya yang terlihat di diagram yaitu memasak ketan dan juga memasak fla. Di sini memasak ketan ini kami mulai dan juga sudah kami kembangkan setelah beberapa kali proses ikut bazar atau penjualan secara langsung, bahkan kami juga melakukan penjualan secara online. Pada bazar pertama kami memasak ketan menggunakan panci dan ternyata tidak begitu efisien dan efektif, hingga kami mengembangkan memasak ketan menggunakan alat elektronik yaitu Magicom. Walaupun menggunakan Magicom kami memasak ketan, beras ketan tersebut matang setengah dan atasnya itu masih mentah, hingga akhirnya kami terpaksa memasak kembali menggunakan panci dan kami kukus hingga matangnya merata. Dan dalam memasak fla kami memasaknya juga menggunakan panci. Proses selanjutnya akan kita lanjutkan yaitu pembentukan dan pengemasan atau bisa disebut finishing. Di sini pembentukan ini kami menggunakan alat bantu yang kami beli secara online. Alat bantu penggulungan sushi, karena kami telah menggunakan berbagai cara untuk menggulung sushi ternyata tidak efektif dan efisien, hingga kami membeli alat bantu yang bisa membantu kami menggulung sushi secara cepat. Dan di sana kami akan memberi di dalam bentukan tersebut akan diberikan alasnya ketan, habis itu diisi dengan buah, lalu nanti akan ditutup lagi dengan ketan, kemudian dibentuk hingga membentuk bulatan seperti sushi, dan nanti akan dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam kotaknya. Baik, selanjutnya yaitu output atau hasil akhir dari diagram tersebut terlihat yaitu sushi sticky rice, yaitu produk yang kami sajikan, yang kami sediakan untuk para konsumen.
Dan ini adalah hasil akhir di mana dimulai dengan adanya bahan-bahan, kemudian beberapa step atau beberapa proses, hingga akhirnya terbentuklah sushi sticky rice. Baik, saya akan menjelaskan secara rinci dari diagram alur tadi, di mana tadi saya hanya menjelaskan secara singkat. Sekarang saya akan menjelaskan secara rinci apa saja yang dilakukan dalam pembuatan atau dalam memproduksi sushi sticky rice ini. Yang pertama yaitu persiapan bahan seperti di diagram tadi. Di sini kami akan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti buah, mangga, beras ketan, dan bahan-bahan lainnya. Yang pertama, setelah mempersiapkan bahan tadi, kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan bahan untuk dimasak. Seperti yang pertama, beras ketan dicuci bersih lalu direndam sekitar 10-15 menit seperti yang saya jelaskan sedikit tadi. Kemudian dikeringkan. Selanjutnya yaitu santan yang sudah santan kental yang sudah dicampurkan ke dalam santan hambar. Kami menggunakan santan kental dan juga santan hambar yang dicampurkan. Kemudian dimasukkan sedikit garam agar memberi rasa pada ketan tersebut, dan juga memberikan sedikit gula dalam pembuatan fla untuk sushi sticky rice tersebut. Kemudian yang kedua yaitu merebus beras ketan. Setelah merebus beras ketan, kami juga telah melakukan pengembangan proses produksi. Kemudian kami memanaskan santan hingga mendidih, lalu dicampurkan dengan ketan yang akan dimasak di dalam magicom. Kemudian ditunggu. Ternyata di dalam magicom tadi setengah matang, kemudian dipindahkan ke dalam panci dan dikukus, lalu dikukus hingga matang. Selanjutnya yaitu membuat fla. Santan, gula, susu, tepung maizena, dan garam dicampurkan dan dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, api dikecilkan dan terus diaduk hingga fla tersebut kental. Yang terakhir yaitu menghidangkan sushi sticky rice. Ketan yang sudah masak dan lengket diambil dan ditaruh di dalam cetakan tadi. Kemudian dimasukkan potongan mangga segar di dalamnya dan juga dituangkan fla di atasnya. Kemudian diberikan tambahan biji wijen sebagai penghiasnya, kemudian dimasukkan ke dalam kotaknya dan sushi selesai. Setelah dimasukkan ke dalam kotak, proses produksi kami telah selesai. Itulah alir diagramnya dan juga step by step dalam proses produksi sushi sticky rice kami. Terima kasih.